Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Farhan Pratama Sanvan Gobel dari program studi Teknik Geologi kelas C dengan NIM 4524240060. Nah, sekarang saya akan membahas tentang materi peran masjid dalam pembangunan umat Islam. Nah, tidak bisa kita pungkiri, masjid berperan vital dalam kehidupan umat Islam. Ia bukan sekedar tempat ibadah, tetapi pusat komunitas dan juga pengembangan diri. Selanjutnya, sejarah masjid sebagai kehidupan umat. Dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid pertama berada di Madinah, yaitu sebagai pusat dakwah dan juga komunitas. 2. Era kekhalifahan. Masjid berkembang sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat pendidikan. Dan ketiga, yaitu era modern, yaitu sebagai era kita sekarang. Masjid beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi juga akan selalu relevan di hati kita. Nah, fungsi masjid dalam aspek ibadah dan spiritual. Ada beberapa fungsi masjid, yaitu pertama sebagai tempat sholat berjamaah, yaitu sebagai tempat kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan juga sebagai tempat kita beribadah dalam hal-hal lain, sebagai kekuatan spiritual dan juga rasa kebersamaan. Dan selanjutnya sebagai tempat untuk melaksanakan kajian agama, tempat kita mempelajari tentang Al-Quran isinya dan juga hadis serta isi-isinya. Dan terakhir, yaitu sebagai tempat doa dan zikir, tempat menghubungkan doa-doa yang selama ini kita aminkan, kita hubungkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peran masjid dalam pembinaan akhlak dan moral. Ada 3 peran masjid dalam pembinaan akhlak dan moral. 1. Sebagai pendidikan karakter. 2. Sebagai bimbingan konseling. 3. Sebagai keteladanan. Pendidikan karakter sebagai penanaman nilai-nilai Islam. Bimbingan konseling sebagai pembantu atau membantu menyelesaikan masalah. 3. Keteladanan sebagai ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Masjid sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu. Itu contohnya TPQ atau madrasah, tempat pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Kedua, sebagai perpustakaan, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ketiga, sebagai tempat untuk melaksanakan kursus dan juga pelatihan, yaitu tempat untuk melaksanakan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat, sebagai tempat usaha mikro, sebagai tempat koperasi, sebagai tempat juga zakat atau wakaf. Masjid dan perannya dalam isu sosial kemasyarakatan. Dalam isu sosial, masjid bisa saja menjadi sebagai bantuan bencana alam, yaitu penyalur bantuan bencana alam. Selanjutnya, pada perannya dalam isu sosial, masjid bisa sebagai posyandu dan juga layanan kesehatan. Terakhir, sebagai perannya dalam isu sosial, masjid bisa menjadi sebagai keluarga, yaitu bimbingan pranikah. Masjid sebagai pusat integrasi dan juga solidaritas umat, bisa toleransi, kerukunan, persatuan, kebersamaan. Kalian datang ke masjid, empat-empatnya kalian akan saksikan dengan mata kepala kalian sendiri. Tantangan dan peluang masjid di era modernisasi. Sudah pasti ada tantangan, sudah pasti ada juga peluang. Apa saja itu? 1. Teknologi digital sebagai media dakwah modern. Selanjutnya, sebagai generasi muda, kita harus ditarik atau menarik minat kaum muda seperti kita ini. Terus terakhir, globalisasi, yaitu sebagai penjaga atau menjaga nilai-nilai Islami itu sendiri. Nah, sekarang ada 4 kata ini yang sangat berarti untuk materi kali ini, yaitu memakmurkan masjid, memakmurkan umat. Kita masih sering merupakan masjid tempat kita bernaung,
tempat kita memanjatkan segala doa kita, tempat kita beribadah kepada Allah, kita masih sering lupa untuk memakmurkan rumah Allah. Tapi kita hanya terlalu sering fokus dengan memakmurkan umat seperti kita masih sering lupa dengan memakmurkan siapa yang mengurus masjid, memakmurkan bangunan masjid, memakmurkan segala titik bengek yang ada di dalam masjid. Kita masih lupa dengan hal itu. Seharusnya kita dapat memakmurkan masjid. Dengan kemakmuran masjid, kemakmuran umat akan dapat kita capai, insya Allah. Masjid yang makmur mencerminkan umat yang sejahtera, saling mendukung dan juga berkolaborasi. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.